Halo Sobat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya sedang mengunjungi salah satu pabrik kecap Majalengka. Kita coba explore seperti apa sih proses produksi dari kecap Majalengka ini. Simak liputannya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja diskusi ngobrol bareng sama Kang Dehan selaku pemilik dari kecap segitiga. Ya. Kecap segitiga ya, Kecap Kang? segitiga. Di Majalengka. Nggak tambah-tambah. Nggak ada tambah-tambah teman-teman ya. Kita coba lihat ya seperti apa sih proses produksi dari kecap segitiga Majalengka ini. Proses pembuatan kecap segitiga khususnya ya, yaitu kita perpaduan antara gula merah dan sari kedelai. Intinya itu sih, kita pasak gula merah ya, atau kita pakai untuk khusus segitiga itu gula aren ditambah dengan sari kedelai hitam. Nah ini yang perpaduan dua komponen ini yang memang berbeda dengan kecap-kecap yang lainnya. Untuk prosesnya, yang pertama untuk pembuatan sari kedelai hitam, pertama kita cuci terlebih dahulu kedelai hitamnya, dan kita pasak dan kita langsung tiriskan, dan kita buat fermentasi yang pertama, yaitu fermentasi yang menghasilkan jamur gitu ya. Nanti jamurnya kita hilangkan dan kita buat fermentasi kedua, yaitu hasil dari fermentasi 1 dicampur dengan air garam. Nah seperti ini nih. Nah ini fermentasi kedua ya, kacang hasil fermentasi pertama dicampur garam. Nah, ini air garamnya ya. Jadi ini proses pembuatan fermentasi yang kedua. Nah yang kita butuhkan adalah sari kedelainya gitu ya. Sari kedelainya nanti dari sini kita pasak dan kita ambil sari kedelainya. Jadi khusus sari kedelai yang kita ambil. Mana sari kedelainya? Coba ada nggak sih sari kedelai? Ya. Ini tahu. Nah ini. Oke. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah ini sari kedelainya nih. Oke. Ini teman-teman sari kedelainya. Nah sari kedelainya. Oke. Asli nih. Asli sari kedelai. Oke, sari kedelai berarti ampasnya itu dijual kita ya? dijual. Oke. Nah, ampasnya kita berbeda dengan ampas yang lain. Oke. Setelah kita teliti di laboratorium, ternyata nilai kalori dan gizi itu masih besar. Jadi kalau teman-teman membeli ampas kecap segitiga, insya Allah itu masih bergizi lah gitu ya. Jadi namanya aja ampas gitu kan. Ampasnya tetap namanya segitiga juga? Enggak, ampas kecap aja. Oh, ampas kecap segitiga. Nah, oke, baru setelah proses itu baru campurkan nih. oke. Nah, Ini proses pencampuran antara gula aren sama sari kedelai. Oke, ini. Nah, ini udah bercampur nih. Ini berapa Ya. lama, Kang? Kurang lebih 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam. Proses ini ternyata 2 jam ya teman-teman, memakan waktunya. Pencampuran antara sari kedelai dengan Gula merah, gula merah. aren. Gula aren ya? Iya. Oke. Hasilnya ada nggak di sini? Hasil, nah ini hasilnya nih. Ini Hasilnya. Nah, ini Kang, tempat-tempat ini terbuat dari apa ya? Ini kayu jati. Kayu jati. Oh, oke. Teman-teman, ternyata ini tempatnya terbuat dari kayu jati. Setelah ini baru proses packaging, pengisian. Ini proses apa nih, Kang? Pengisian. Pengisian.
Oke. Oh iya, ini dimasukin ke sini ya kecap yang udah jadi ya. Itu berapa mili itu Pak? 250 ya. Ini ya teman-teman, tempat produksi dari kecap segitiga. Oke Sobat UMKM, tadi sudah kita liput ya tentang proses produksi dari kecap segitiga Majalengka, salah satu kecap terkenal di kota Majalengka dan sudah cukup lama, yaitu berdiri tahun 1958. Nah, kita coba bincang-bincang nih dengan Kang Dehan selaku owner dari Segitiga Kecap Majalengka. Assalamualaikum Kang Dehan, apa kabar? Alhamdulillah saya Kang. Oke Kang, boleh diceritakan nih ke teman-teman UMKM tentang kecap segitiga ini Kang? Ya. Jadi sejarah berdirinya kecap segitiga ini berdiri sejak 1958. Ya. Di sudah lama. Ya. Saya belum lahir loh Kang. Sama. Oke. Saya dibentuk atau didirikan oleh Pak Haji Lukman, pertama, yang kedua Pak Hendek, Pak Aman. Jadi tiga bersaudara. Oh, tiga. Makanya bentuk atau merek segitiga itu karena didirikan oleh 3 orang. 3 orang itu satu keluarga? Satu keluarga. Oh, dibentuk oleh kebetulan Pak Haji Lukman adalah kakek saya. Oh, kakek. Itu dan terus berlanjut mulai dari produksi rumahan di rumah. Saya ingat waktu itu produksinya di rumah. Alhamdulillah tahun 80-an pindah tempat gitu ya. Pindah tempat, bangun pabrik kecil dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri terpisah dengan rumah. Sebentar, yang pabrik tadi itu baru-baru ini atau udah lama? Udah lama yang ini, udah lama. Oh, udah lama. Tahun 80-an lah. 80. Kayak dari rumahan itu langsung pindah ke sini? Sini ya. Oh. Oke. Nah, berarti sekarang udah memasuki berapa generasi nih, Kang? Ini baru 2. Baru 2 generasi. Nah, bagaimana sih keunikan dari kecap segitiga ini, Kang, dibandingkan dengan kecap yang lainnya lah? Ya. Jadi sebenarnya kecap itu fungsinya itu untuk membuat cita rasa masakan. Gitu kan? Betul. Jadi masakan lebih enak gitu kan. Nah, tetapi sekarang itu sudah mulai beralih gitu kan. Bagaimana masakan itu banyak juga untuk cita rasanya itu dengan bumbu buatan lah kayak gitu ya. Dengan mohon maaf misalnya ada zat kimia kayak gitu. Nah, beda dengan segitiga. Nah, segitiga ini terbuat dari khusus bahan-bahan yang memang sejak tahun 58 dipakai gitu kan. Masih dipertahankan? Masih dipertahankan. Yaitu pertama gula aren. Nah, ini gula aren ini memang spesial ya, bagus untuk aman bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Bahkan aman untuk yang punya penyakit diabetes juga aman lah gitu. Itu yang kedua, kita menggunakan sari kedelai hitam asli. Jadi kita tadi buat fermentasi dari awal. Jadi kita memang ada juga sih sari kedelai yang memang dari kimia juga ada, tapi kita nggak pakai. Jadi kita pertahankan bahan-bahan yang memang dari dulu kita pakai. Itu kekuatannya karena barang itu kan bagus tidaknya adalah dari bahan bakunya. Karena walaupun memang mahal, gula aren dengan gula yang lainnya pasti lebih murah. Tapi kita pertahankan bahwa gula aren walaupun mahal, kita pertahankan. Natural, mempertahankan natural dari sejak zamannya dulu sampai sekarang. Dipertahankan terus. Dipertahankan terus. Itu teman-teman ya, salah satu keunikan dari kecap segitiga itu adalah natural, alami ya, tanpa bahan pengawet atau bahan kimia. Nah, sekarang itu pemasarannya kemana aja sih, Kang? Kita ada di wilayah 3 Cirebon Majalengka, Kuningan, termasuk
masuk Cirebon, Sumedang, Oke. Subang, Ya. kita masuk situ. Dan alhamdulillah kita mulai bergeser ke daerah barat, misalkan kayak Bekasi, Ya. Bandung, Jabotabek. Kita Ya. mulai, insya Allah tahun ini kita masuk di Jabotabek. Jabodetabek. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengirimkan ke Arab Saudi, Oh. ke Timur Tengah. Iya, Ya, iya. kita alhamdulillah, walaupun misalkan kita kemarin terganggu oleh COVID gitu Iya, ya, iya. kita sempat tidak mengirimkan kecap. Tapi bulan kemarin 2 bulan yang lalu kita pengiriman ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi itu untuk dikonsumsi atau untuk dijual lagi? Pertamanya sih kita untuk jamaah haji. Jamaah haji. Jamaah Ya. haji. Tapi alhamdulillah sekarang dipakai juga untuk hotel-hotel. Oh, Jadi hotel-hotel bintang di sana sekitar Ya. Mekah itu Ya. pakai segitiga. Oh. Ada yang pakai segitiga. Ya, makanya kita kemasan itu selain yang 135 mili, Oke. kita pakai juga yang 600 mili yang Ya. botol besar Ya. dan yang 5 liter. Hmm. Nah, itu jadi untuk restoran-restoran gitu ya. Dipakai. Nah itu teman-teman dari Majalengka tembus ke Arab Saudi loh. Bagus banget tuh. Memperkenalkan produk lokal Majalengka. Ini asli Majalengka ya Kang? Asli. Ya. Asli itu teman-teman, nggak ada tiruan-tiruan. Oke. Nah Kang, terkait dengan produksi sehari berapa sih produksinya? Kita produksi hampir 1.000 liter lah. 1.000 kurang lebih liter. ya, kurang lebih. Nah itu untuk bahan bakunya dari mana aja tuh Kang? Ya. Kita bahan baku memang sayang gitu ya. Ya. Kita ngambil karena gula aren itu jarang di Majalengka, Ya. kita ngambil di daerah Cianjur, Oh, Cianjur. sama Bandung, Oh. Ciwidey. Ya. Kedelainya kita ngambil dari perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Ya. Di situ daerah mana? Tegal. Tegal, ya. Nah itu kenapa gitu? Apakah Majalengka itu kekurangan bahan baku? Ya itu nggak ngerti saya juga. Jadi kita pernah coba Iya. sama dengan petani Iya. Majalengka Iya. dan hasilnya bagus. Bagus, bahkan Iya. saya dulu kontrak gitu dengan Iya, petani iya. itu. Oke. Misalkan petani ingin harga berapa? Iya. Misalkan waktu itu 8.000 ya. Iya. Oke, ketika panen kita bayar 8.500, bahkan dilebihin sama kita. Itu bagus kalau kualitas kedelainya bagus. Mungkin karena tidak terbiasa ya. Kan biasanya petani Majalengka itu menanam kedelai kuning, Iya. hitam. Oh ini beda ya? Iya beda, kita Oh, hitam. ya, siap, Nah, siap. kita hitam. Oke. Nah itu saya baru tahu loh bahwa ternyata kedelai itu ada kedelai kuning, ada kedelai hitam. Hitam, ya. Kalau kedelai kuning kan buat Tempe, apa? ya. Tempe ya. Padahal kecap juga bisa. Oh bisa. Tapi kalau dibandingkan hitam, nilai proteinnya itu lebih bagus. Yang hitam. Yang hitam. Nah itu Majalengka petaninya belum ke arah situ. Belum nggak. Padahal dari harga oke kan? Harga nggak masalah. Oh, Harga itu nggak teman-teman peluang nih buat teman-teman petani di Majalengka untuk membuat kedelai menanam kedelai hitam. Karena ini bahan baku itu akan kontinu ya? Ya, Tiap ya, bulan. Kan dipakai tiap hari. Oh iya. Tiap bulan pasti memerlukan bahan. Iya. Berapa tadi Kang? Punten berapa kinta sehari? Kalau sehari kita kurang lebih 3 kintal. 3 kintal. Itu teman-teman bayangin kalau petani Majalengka gitu ya, selain menanam padi, menanam kedelai hitam 3 kintal sehari. Jadi sebulan udah hampir 9 ton ya. Ya. 9 ton sehari. Sebulan ya, Kang. Nah, untuk proses produksi kan tadi lumayan agak sedikit panjang ya. Memang dari dulu dipertahankan seperti itu. Iya, hampir kurang lebih 1 bulan lah kita Oh. beres itu. 1 bulan. Dari A sampai Z itu 1 bulan. Buset. Kurang lebih. Lama juga teman-teman. Iya, lumayan. Jadi teman-teman kalau pengen menikmati kecap ini, sekarang proses produksinya 1 bulan baru bisa Nikmati. dinikmati loh. Tapi karena kita sudah siap Iya. kan berharinya. Iya, jadi betul. Kapanpun gitu. Kapanpun bisa. Cuman ini kan berarti sebulan yang lalu kan? Iya. Nah, untuk expirednya berapa lama nih Kang? Kita 2 tahun. Hah? 2 tahun? 2 tahun ya. Itu kemarin waktu di Arab Saudi. Oke. Pas pengiriman kan kopi tuh 2 Iya. tahun lebih kan. Itu masih bisa dipakai. Oh, Alhamdulillah masih 2 tahun. sudah terbukti lah ya. Selain kita juga di sini ada tes ya. Oke. 2 tahun loh teman-teman, kecap ini bertahan 2 tahun, tapi jangan sampai Terbuka ya. bukan dimakannya nanti Oh, satu hari 1 sendok selama 2 tahun ya sama aja. Oke Kang, ada berapa varian nih untuk kecap segitiga ini? Untuk segitiga ada 3. Oke. Jadi ada yang manis, Ya. rasa manis, ada yang manis sedang dan asin. Oke. Originalnya adalah asin.
manis sedang. Oh, manis sedang ya. Manis sedang itu khas Majalengka. Oh, oke. Jadi kayak saya nih, saya lebih seneng yang manis sedang. Iya. Tapi teman-teman dan saudara-saudara yang lain yang di luar Majalengka itu yang manis. Oh. Kayak ke Arab Saudi yang manis, enggak yang manis sedang. Ya, jadi ada tiga varian ya. Ada manis, manis sedang sama Asin. Asin itu biasanya konsumsi mana nih, Kang? Lokal Majalengka dan Subang. Oh, ke Majalengka dan Subang. Tapi Arab Saudi lebih suka yang manis sedang ya. Oke. Kang, ada nggak sih dengan sekarang banyaknya pabrik-pabrik kecap ya, yang besar lah, yang lebih banyak promosi gitu, ada pengaruhnya nggak sih, Kang? Ada. Ya, kita kalah masuk ke toko modern ya. Itu kelemahan kita. Kita sampai saat ini masih belum banyak masuk ke toko modern. Baru Jogja, Majalengka gitulah kita masuk. Ada kendala nggak sih, Kang? Masuk kendalanya lumayan sih, pembayarannya lama juga itu. Oh, itu mah udah rahasia umum. Kita karena masih belum kuat gitu ya. Kita pernah ke Indomaret masuk. Gampang masuknya kan? Masuk bisa. Masuk gampang, cuman keluar uangnya agak lama biasanya kalau minimarket atau retail market seperti itu. Itu kendalanya ya. Nah, tapi itu kan dari sisi pemasaran ya, Kang. Tapi dari sisi penjualan dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak sih? Kita secara UMKM itu luar biasa sekarang. Cobaannya luar biasa. Setelah Krismon dulu tambah Covid, sekarang krisis ekonomi lagi. Ini berat juga bagi kita ya. Jadi, tapi alhamdulillah dengan bertahannya kita sudah luar biasa. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk kemarin di tahun 2019 sampai 2023 ini kita strateginya bertahan dulu gitu kan. Kita bertahan dan semoga di tahun 2023 ini ada perubahan yang besar bagi. Sebentar, Kang, kalau misalnya di Covid kan rata-rata kan orang banyak di rumah. Logikanya kan banyak makan. Harusnya kan kecap itu adalah salah satu makanan yang memang harus ada. Kok bisa turun? Kenapa ya? Mungkin teman-teman pengen tahu. Pada tutup. Pasar tradisional kan tutup, Bang. Oh. Semua susah untuk pergi ke pasar. Mungkin nggak tahu apakah beralih ke toko modern tadi kan? Karena lebih mudah. Karena pelanggan kami ini hampir 50%-nya hilang. Oh. Iya. Karena apa? Karena tutup tokonya. Nah, ini yang harus diperhatikan saya. Banyak toko-toko kita keontongan, kita ke toko keontongan yang memang ada di pasar. Coba cek sama Akang. Di pasar itu udah sepi toko keontongan itu. Karena apa? Toko modern di pinggir pasar modern, di pasar tradisional lah. Nah, itu kendalanya gitu kan. Jadi kalau bersaing mereka kalah gitu kan. Apalagi sekarang kebiasaan masyarakat kan pinginnya nyaman gitu kan. Praktis gitu kan. Jadi banyak pelanggan-pelanggan kita di pasar itu tutup gitu kan, atau berhenti usaha atau bangkrut gitu, karena memang persaingannya dengan toko modern itu luar biasa. Itu. Ini persaingannya. Betul. Jadi persaingannya itu lebih ke modern channel lah, pasar modern ya, seperti retail market atau minimarket ya. Sebenarnya sih kalau dari sisi produk harusnya sih bisa bersaing dong, Kang. Bisa bersaing ya dengan produk pabrikasi lah, pabrikan besar gitu, kecap segitiga dengan kecap pabrikan besar itu harusnya aman ya, tidak bisa bersaing ya. Insya Allah. Kalau dari ASA kita sering mengadakan test blend gitu. Test blend itu ketika mereka perasa itu nanti dia tahu kecap mana ini, kecap A, B, C, D misalkan, mana yang paling enak. Tapi mereka nggak tahu mana kecap A, mana segitiga, mana yang lainnya gitu kan. Itu hampir 90% itu ya segitiga yang paling enak. Dibandingkan produk-produk modern. Iya. Itu terjadi. Terakhir itu di Depok juga sama, mengadakan seperti itu dan hasilnya seperti itu. Jadi inilah makanya keoptimisan kita gitu ya, untuk memasarkan produk lokal pun kita insya Allah siap gitu. Kualitas rasa lah gitu ya. Oke, Kang. Nah, jujur aja teman-teman ya, saya orang Majalengka nih, tapi jujur aja sampai sekarang belum pernah loh merasakan kecap Majalengka. Nah, itu berarti saya harus harus nyoba nih nanti segitiga ya. Jadi mungkin tadi dengan pasar kita terbatas juga, terbatas. Ini tantangan kita juga ya dari
pihak promosi juga mungkin kurang gitu kan. Contohnya aja Akang orang Majalengka belum pernah cicipi kan, gitu kan. Berarti jangkauan marketing segitiga ini belum luas juga gitu kan. Mungkin itu salah satu. Nah itu mungkin teman-teman salah satu yang membuat usaha rumahan itu yang belum begitu pesat lah seperti modern pabrik-pabrik besar itu adalah salah satunya publikasi ya, pemasaran teman-teman. Nah Kang, ada harapan kedepannya seperti apa sih terkait dengan kecap segitiga ini? Ya semoga tadinya kita tahun 2000 kemarin itu 2020 itu go nasional ya. Tadi kita ingin semua masyarakat Indonesia bisa mencicipi segitiga. Tapi karena krismon ya, tapi ternyata ada hikmah juga, ternyata ke Arab Saudi justru lebih duluan masuk gitu kan, daripada ke seluruh Indonesia gitu kan. Nah, jadi semoga di tahun ini kita akan coba, mudah-mudahan segitiga ini go nasional dan go internasional. Harapannya seperti itu. Harapannya, Kang, ada nggak kisah unik selama menjalankan bisnis ini yang sampai sekarang kepikiran, ingat terus gitu? Ada yang unik juga nih, Mas, desain ya. Jadi desain kita itu sederhana gitu. Dulu ketika saya pas selesai kuliah, melihat ini kita coba modifikasi supaya lebih ice pitching lah, kan lebih kekinian. Saya ubah tuh. Ternyata konsumennya pada nggak mau. Ini mah palsu. Walaupun sosialisasi udah, karena sudah terbiasa. Jadi saya balikin lagi ininya desainnya balikin lagi. Itu yang kita alami ya, itu memang kalau udah konsumen fanatik gitu, itu nggak bisa berubah gitu. Dan mereka ternyata kalau melihat harga itu tidak masalah. Jadi pesan ke saya itu dari para konsumen itu, jangan diturunkan kualitas kecapnya. Kalau harga nggak masalah, harga ngikutin lah gitu kan. Kalau memang harus naik ya naik misalnya seperti itu. Yang penting rasa itu pesan dari para konsumen itu. Sehingga kami berupaya keras untuk mempertahankan kualitas dari kecapnya. Nah, tahun 58 sampai sekarang ada nggak sih pelanggan yang loyal Kang dengan kecap segitiga? Oh, banyak. Paling lama berapa tahun? Ya dari mulai awal juga masih ada. 58 berarti usianya sekitar berapa? Turun-temurun juga kan, toko kayak gitu kan. Oh iya. Kayak rumah makan gitu kan. Itu sekarang masih ada. Oh, itu ternyata kalau pelanggan loyal yang sudah setia dengan produknya segitiga tidak mau beralih ke produk yang lain ya Kang ya. Bukan hanya kecap, ampasnya juga itu ada orang luar Majalengka itu pingin ampas Majalengka. Sudah merindukan gitu. Datang ke sini luar biasa. Kemarin kebetulan ada reuni juga kita. Pakai kita coba masak ampas kecap itu sekilo 2 kilo habis cepet. Karena memang khas ya gitu, khas Majalengka ampas kecap itu lah. Nah itu ada nggak Kang terpikirkan ya mungkin kedepannya itu membuat kayak kedai gitu ya di Majalengka kan, kalau kita pergi ke Cirebon di sepanjang jalan kan banyak empal gentong A, empal gentong B gitu ya. Ada kepikiran nggak membuat kedai gitu yang di situ misalnya produk olahan Majalengka misalnya kecapnya, ampas kecapnya, ada makanannya juga. Kalau mau lihat prosesnya juga bisa di situ gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Ada. Kita mau buat kedai atau rumah makan yang memang selain nasi itu ampas kecap, bumbu masakannya. Kita insya Allah tunggu tanggal mainnya aja. Oh itu teman-teman. Tahun ini di Majalengka. Nah itu Kang, justru saya sering ke teman-teman di UMKM Majalengka gitu. Kok ketika orang datang ke Majalengka itu kayak garing ya, nggak ada sesuatu yang wah gitu. Kalau kita datang ke Kuningan, sepanjang jalan Kuningan kan banyak banget yang jualan oleh-oleh ya. Kita ke Cirebon juga ada empal gentong apalah pokoknya di situ banyak. Ketika ke Majalengka
cuma lewat aja gitu ya. Nanti insya Allah Ya, kita siap. udah buat kayak tutup hampas, Ya. tumpas itu kan. Kita pernah coba itu buat Ya. tumpas, tutup Ya. hampas itu kan. Ya. Kan biasanya kan tutup encong, Ya. ini tutup hampas. Oh. Biasa. Nah itu berarti mungkin Kang Dehan akan membuat kedai yang memang semuanya berbahan baku Ya. kedelai. Insya Allah kita Ya. buat dan murah meriah, Nah, tapi bergizi. Nah itu, gitu kan. betul. Itu terbukti ya, proteinnya tinggi ya Iya, kedelai ya. itu protein masih tinggi. Saya bukan hanya omongan, tapi Iya. kita kasih ke lab. Oh, Hasil lab pemeriksaan lab lah. Iya. Jadi bukan omongan saja. iya. Kang, kalau harga itu dari kisaran berapa sampai berapa sih? Kita harga yang paling mahal itu di angka 30.000 ya. 30.000. Yang besar itu 30.000. Yang ini 20.000 nih yang manis. Oke. Kan? Jadi kalau tapi dibandingkan dengan kecap itu kita lebih murah. Oke. Masih lebih murah. Ya ini teman-teman ya, terutama teman-teman yang di Majalengka sudah saatnya bangga dengan produk lokal Majalengka nih. Iya. Jangan sampai seperti saya yang belum pernah mencicipi. Kemarin Pak Bupati juga Iya? endorse kecap Oh, gitu. Majalengka gitu Iya. kan. Ya memang harus seperti itu ya. Kita Iya. harus bangga dengan produk sendiri gitu kan. Iya. Produk khas kabupaten sendiri itu yang memang harus kita angkat gitu kan. Iya. Bukan hanya kecap ya. Iya. Tapi semua produk-produk yang kayak gula cakar tadi Iya, kan. betul. Ada gula cakar kan khas Majalengka juga Iya. kan. Nggak ada di kabupaten lain misalkan. Iya. Seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi nanti kalau ke Majalengka, mampir ke Majalengka gitu ya, cari kecap segitiga di Majalengka, di Tonjong kalau mau lihat pabriknya ya. Kang Punten, kalau kan ini terkait dengan apa ya, memperkenalkan ya, memperkenalkan kecap ke masyarakat. Ada nggak yang visit gitu, misalnya anak-anak sekolah datang ke Oh, sini? iya. Ada? Kecap, pabrik kecap tuh banyak di Oke, Majalengka. iya. Tahun 80-an tuh hampir 50 perusahaan. Oke. Us, Jadi, 50? ya UMKM ya. Iya, iya. Tapi sekarang udah mulai turun ya. Ya. Dan kayaknya sepertinya hanya kami saja yang Iya. terbuka bagi masyarakat umum. Oh. Jadi mulai dari TK, Hah? SD, SMP, SMA, yang kuliahan, Iya. S1, Iya. S2, S3 itu silakan datang ke kami Oh. untuk belajar, untuk mengunjungi gitu ya. Studi boleh. Oh. Kita bebas, bahkan ada yang 1 bulan sini gitu kan. Dulu zaman saya kecil kakek itu Iya. bahkan dari TNI itu berapa bulan di sini Oh. belajar membuat kecap. Iya. Itu kita terbuka sih, nggak ada yang ditutupin gitu ya. Nggak takut rahasianya? Oh enggak, kita enggak. Ditiru. Ini sih mah taman Allah kan. Oh, gitu siap. kan. Jadi kalau mau belajar ya silakan aja sih. Ya. Gitu karena memang tapi sih memang membuat kecap itu berat ya. Ya. Biar kita aja lah. Oh iya, benar 1 bulan loh teman-teman. Biar kita aja yang kecap itu ya. Iya kan, 1 bulan kan udah lapar duluan nih. Buatnya sekarang butuh, pengen sekarang ya lebih baik langsung beli yang sudah jadi. Ya, atau kerjasama dengan kita bisa. Bisa? Bisa. Oh itu teman-teman. Atau mau merek apa, misalkan Akang punya merek Iya. sendiri, misalkan Bincang UMKM misalkan, Iya. mereknya pengen bisa kita buatin. Oh. Kecap Bincang UMKM misalkan itu bisa. Oh. Nanti perizinan kita yang urus. Wah siap, itu mantap. Ada minimum kuantitinya? Ya ada nanti. Ada. Nah, Oh, itu lebih lanjut nanti ke kontrak Ya, sama Kang bicara. Dean. Itu ya teman-teman, ternyata di Majalengka itu selain makanan tradisional ada gula cakar dan lain sebagainya, ternyata kecap pun menjadi salah satu primadona yang sejak turun temurun menjadi ciri khas dari kota Majalengka. Nah, Kang, mungkin boleh sampaikan ke teman-teman ada semacam saran gitu untuk teman-teman pelaku UMKM yang sedang merintis, mengembangkan usahanya supaya bisa starter lah. Sampai sekarang kan 58 sampai 2023 kan lumayan lama ya, 2 generasi. Apa sih Kang tipsnya buat teman-teman? Ya kita percaya aja bahwa Allah itu akan ngasih rezeki ke kita. Oke. Ya mungkin kita lewat jalannya sini gitu kan, kecap. Yang kedua ya bersabar. Dengan kemarin luar biasa lah kita UMKM ini ya di tempat itu ya bersabar aja bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan dan tetap semangat, tetap kreatif. Nah itu yang paling penting kan. Jadi kita kemarin nggak ada model gini nih, kita coba kreatif pakai model seperti ini untuk oleh-oleh. Ada inovasi terus dan kita pun terus inovasi tiap tahun kita keluarin produk-produk baru kita gitu ya.
untuk jenis kecapnya kita selain segitiga ada juga merek yang lain kan. Oh, ada juga? Ada kemarin Samara. Oh. Ini Samara nih. Oke. Nah, ini Samara. Tapi masih satu grup? Iya, produk kita. Produk. Beda merek aja. Oke. Ini sama itu Sakinah Muhammadah Warohmah. Oh. Jadi kalau Akang pakai kecap ini, keluarganya Sakinah Muhammadah Warohmah gitu kan. Ini cocok bagi ini pengantin. Pengantin. Yang mau nikah. Berarti target marketnya KUA nih kan. Ya, ini Samara juga nih. Nah, tahun ini kita juga keluarin namanya kecap merah putih. Nah, ini belum beredar nih kan. Kita baru sudah ini kemasan yang seperti ini nih, merah putih kita. Oh, merah putih ya. Nah, kita buat, tapi ini belum beredar. Oh, belum ya? Belum beredar, baru tes juga. Oh. Kita tes dulu di sini. Merah putih. Merah putih. Jadi, Sebentar. Semangat Indonesia ini ada tuh. Oke. Bukan karena mau 2024. Oh, bukan. Kang, bentar. Ini bedanya apa sih antara ini? Bedanya sih hanya tadi komposisi bahan baku dan jenis bahan bakunya. Oh, beda? Beda. Oh, bukan hanya packaging doang, bukan? Bukan. Oh, oke. Jadi nanti pengaruhnya ke harga. Oh. Jadi kalau yang ini bisa lebih murah lagi, ini murah dari segitiga. Oke. Ya. Teman-teman, jadi inovasi produk pun penting ya untuk mengembangkan pasar ya, target market. Jadi kalau ibaratnya ada kelas biasa, menengah, premium ya. Kalau ini kategorinya premium ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kelasnya biasa ya, belinya yang ini, medium yang ini, premium yang ini. Itu ya, Kang? Iya, targetnya seperti itu. Jadi memang, tapi insya Allah ini kita pertahankan ya kualitasnya secara ada sari kedelainya pakai gitu kan. Mungkin nanti dari bahan-bahan lainnya kita ada tambahan-tambahan. Oke, itu aja teman-teman sobat UMKM. Tak terasa udah panjang lebar ngobrol dengan Kang Dehan seputar bisnis kecap Majalengka. Semoga ini memberikan inspirasi buat teman-teman yang sedang mengembangkan usaha atau merintis usahanya. Maju terus UMKM Indonesia. Maju terus. Semangat. Semangat ya, Kang. Assalamualaikum Kang Dehan. Waalaikumsalam.